Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu hukum pajak kelas F, Bapak FC Susila Adianta, SHM Hum, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nathanael Baskara Wingatigani dengan NIM 11.012.014.0827. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membuka sesi diskusi kami sebagai tugas substitusi dari UTS dengan tema pajak sebagai representasi relasi negara dengan warga masyarakat untuk menciptakan telos negara dalam masa pandemi. Sebelum kita masuk ke dalam sesi pembahasan yang nantinya akan dibawakan oleh teman-teman saya dari kelompok 1 yaitu Septidian dan juga Ratu Setia, izinkanlah saya untuk menyampaikan latar belakang mengapa kami memilih tema tersebut. Pandemi COVID-19 telah menguncangkan dunia akhir-akhir ini. Tingkat penyebaran dan letalitasnya yang begitu tinggi membuat seluruh sektor dalam kehidupan manusia dibuat terpuruk bahkan sekarat. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut merasakan kengerian dan akibat dari pandemi ini. Sejak diumumkannya kasus COVID-19 pertama kali di tanah air pada tanggal 2 Maret 2020. Seluruh aspek kehidupan manusia dipaksa berubah dan beradaptasi untuk bisa segera menghentikan laju penyebaran virus. Sayangnya tidak semua bisa bertahan dan beradaptasi. Dari faktor ekonomi saja misalnya, banyak usaha yang bangkrut dan terjadi pemutusan hubungan kerja yang begitu besar. Hal ini lebih lanjut bisa kita lihat dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha, indeks manufaktur, retail sales index, dan jasa keuangan. Hal-hal ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan yang diberlakukan pemerintah yaitu PSBB. Kebijakan ini berdampak luas pada proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya membuat kondisi ekonomi mengalami penurunan kinerja. Meskipun pada penerapannya menimbulkan kerugian terutama pada masyarakat, pemerintah mengatakan bahwa ini adalah langkah yang paling rasional dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat dari virus ini dan juga perekonomian negara. Seperti kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Mungkin seperti itulah yang sedang dirasakan masyarakat, pemerintah, dan seluruh kesatuan negara Republik Indonesia pada saat ini. Jika kebijakan ini tidak dijalankan, maka pandemi tidak akan berakhir. Dan di satu sisi, banyak masyarakat yang menderita karena kebijakan PSBB ini. Di saat kondisi carut-marut inilah, pajak hadir sebagai representasi relasi negara untuk mewujudkan telos negara tadi. Seperti definisi pajak dari salah satu ahli yaitu Dr. Ahmad Sumitro yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Dari pengertian pajak ini bisa kita highlight bahwa pajak tidak memberikan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung. Timbal balik pajak baru bisa terasakan ketika pajak itu sudah menjadi fasilitas-fasilitas sosial yang dinikmati masyarakat. Nah, dalam penanganan pandemi COVID ini, timbal balik dari pajak itu bisa dirasakan dan menjadi salah satu sentral dalam pemulihan nasional. Mengenai bagaimana pajak hadir sebagai representasi relasi negara dengan warga masyarakat dan merealisasikan telos negara di masa pandemi akan dibahas melalui beberapa rumusan masalah yang akan dibawakan oleh teman saya. Yang pertama akan saya berikan kepada Septidian. Yang pertama, peran pajak terhadap pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan APBN, namun memegang peran penting dalam upaya menjaga dan memulihkan ekonomi. Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap pemulihan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi. Ada beberapa hal penting yang dapat kita jadikan relaksasi dan pembelajaran berharga. Yang pertama, adanya perubahan paradigma. Dalam hal ini, pemerintah harus bergerak cepat melakukan pergeseran paradigma pajak dari fungsi penerimaan menjadi fungsi mengatur, adanya suatu kerelaan untuk mengorbankan penerimaan pajak dalam rangka menstabilitaskan kondisi ekonomi. Yang kedua, hukum pajak harus menyelaras dan mendukung kerangka kebijakan dan tujuan ekonomi. Dalam konteks di Indonesia sendiri, hal ini sudah ditunjukkan melalui prinsip relaksasi dulu, mobilitas kemudian. Prinsip ini sudah sangat jelas dari adanya perubahan postur fiskal maupun kebijakan pajak secara umum. Yang ketiga, adanya pandemi justru harus dijadikan momentum dan waktu yang terbaik untuk strategi kebijakan fiskal yang baru, terutama pajak. Pandemi ini juga turut mendorong diskusi di berbagai negara yang mengenai 3 jenis pajak yang baru. Urgensi pemajakan sektor digital yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi yang melalui elektronik, pengenaan pajak karbon untuk mengantisipasi perubahan iklim dan perbaikan lingkungan, serta optimalisasi penerimaan pajak dari kelompok high net worth individuals. Yang keempat, pemberian insentif pajak di kala pandemi rentan terjadinya penyalahgunaan dan tidak tepat sasaran. Prinsip governance harus diimplementasikan dalam konteks di Indonesia sendiri.
Prinsip ini menjadi salah satu rujukan desain insentif pajak untuk mengantisipasi dampaknya COVID-19. Ini dapat ditelusuri dari adanya cara pelaporan dan pengawasan intensif pajak. Yang kelima, pemberian intensif pajak waktu berpotensi meningkatkan tax and payure. Bukan berarti tidak rasional, tapi adanya intensif pajak pada dasarnya mencegah adanya PHK, penutupan usaha, maupun meningkatkan sektor informal dan perekonomian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Setia Arum-Angi dengan NIM 11.120.092. Kali ini saya akan membahas mengenai rumusan permasalahan yang kedua, yaitu bagaimana proses pemungutan pajak dilakukan dalam kondisi pandemi COVID-19 di masa ekonomi masyarakat sedang turun. Baik, di slide kali ini ada data dari survei ekonomi rumah tangga yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yang memperlihatkan adanya 52% responden yang terkena kondisi ekonomi rumah tangga yang buruk dan 7% mengalami kondisi yang lebih buruk. Hal ini ditambah dengan data bahwa terdapat 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan selama terjadi pandemi COVID-19. Adanya perubahan ekonomi yang menurun secara drastis ini tentu akan berakibat pula pada sistem pemungutan pajaknya juga. Diharapkan penetapan kebijakan oleh pemerintah ini dapat menyelesaikan masalah ini dan mampu memenuhi serta menguntungkan kebutuhan ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan pemungutan pajak oleh pemerintah selain ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, namun diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi. Namun, kebijakan pemungutan pajak di kala pandemi juga harus memperhatikan beberapa aspek. Di antaranya adalah objek pajak itu sendiri, yakni kemampuan ekonomis yang dimiliki oleh wajib pajak. Sehingga ketika terjadi penurunan ekonomi di masa pandemi COVID-19 seperti ini, objek pajak harus mengalami penyesuaian juga. Hal ini terkait dengan asas ekonomi, yakni bahwa pemungutan pajak tidak boleh merugikan dan menghambat proses produksi masyarakat. Selanjutnya kita akan melihat berbagai kebijakan pemerintah terkait pemungutan pajak yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Terdapat berbagai peraturan yang diberikan oleh pemerintah terkait pemungutan pajak seperti penerbitan PMK nomor 44 tahun 2020 tentang insentif pajak yang meliputi pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah hingga pembebasan pajak atas barang impor. Selain itu, diterbitkan pula PMK nomor 86 tahun 2020 yang memberikan insentif PPh 21 bagi penghasilan karyawan maupun pengusaha yang ditanggung oleh pemerintah dengan kriteria tertentu pula. Kebijakan ini berlaku hingga status bencana COVID-19 dicabut oleh Presiden. Selain itu, kebijakan pemungutan pajak ini juga penting akibat adanya kenaikan pembiayaan negara dengan adanya pemulihan ekonomi serta penanganan COVID-19 di negara ini. Akibatnya, kebijakan fiskal yang digunakan adalah tax smoothing melalui kebijakan pemotongan pajak dalam meningkatkan daya beli serta perekonomian dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam kondisi krisis akibat pandemi COVID-19 serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar tetap berjalan sehingga kestabilan ekonomi dapat tercapai. Selain itu, ada kebijakan yang melakukan relaksasi perpajakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% pada tahun pajak 2020 hingga 2021 dan sebesar 20% pada tahun pajak 2022. Selain itu, wajib pajak dalam negeri dalam bentuk PT yang memiliki bursa efek minimal 40% dan memenuhi persyaratan tertentu berhak mendapatkan tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif biasanya. Selain itu, terhadap pajak pertambahan nilai atau PPN terdapat ketentuan khusus, yaitu pada PMK nomor 28 tahun 2020 yang mengatur pembebasan pajak terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan COVID-19. Bidang perbankan, satu relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset kredit dengan platform sampai dengan 10 miliar hanya didasarkan pada satu pilar, yaitu ketepatan pembayaran pokok dan bunga terhadap kredit yang telah disalurkan kepada debitur di sektor yang berdampak penyebaran COVID-19. Yang kedua, relaksasi pengaturan distribusi kredit yang disalurkan kepada debitur di sektor yang berdampak penyebaran virus COVID-19. Yang ketiga, relaksasi pengaturan ini diberlakukan sampai dengan 1 tahun setelah ditetapkan, tetapi dapat diperpanjang bila diperlukan. Baik, yang selanjutnya adalah timeline produk hukum terkait pajak di kala pandemi. Yang pertama adalah keputusan 156/PJ/2020 tentang
kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019 mengenai relaksasi penyampaian SPT yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. Lalu yang kedua ada PMK nomor 23 garing PMK 03 garing 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona mengenai berbagai fasilitas pajak seperti yang pertama PPh pasal 21 DPT, yang kedua pembebasan PPh pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh pasal 25 dan restitusi PPN dipercepat. Ini diundangkan pada tanggal 21 Maret 2020. Lalu yang ketiga ada Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan mengenai berbagai kebijakan pajak seperti kerangka kebijakan keuangan negara, penurunan tarif, lalu ada perpajakan dalam kegiatan PMSE, perpanjangan waktu pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 garing PMK 03 garing 2020 tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 mengenai fasilitas PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 terkait barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang diundangkan pada tanggal 6 April 2020 dan seterusnya. Adapun saran diskusi dari kelompok kami yaitu pemberian insentif serta kemudahan administrasi yang telah diatur di berbagai peraturan yang ada. Hendaknya dapat dilakukan secara konsisten oleh pemerintah hingga keadaan perekonomian di Indonesia stabil dan tidak hanya mengacu pada pencabutan status COVID-19 sebagai bencana nasional melalui keputusan Presiden. Salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempertimbangkan hal ini adalah karena setelah dicabutnya status tersebut belum tentu perekonomian Indonesia kembali normal. Sehingga untuk menstimulasikan perekonomian di Indonesia tetap dapat dilakukan insentif serta kemudahan administrasi. Hal ini dikarenakan dengan pemberian insentif tersebut diharapkan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha tetap melakukan usaha atau produksi sehingga ekonomi di Indonesia tidak berhenti atau badan usaha yang mengalami likuidasi akibat tingginya beban pajak yang diberikan. Pemerintah juga mempertimbangkan withhold tax agar dapat mengurangi biaya pemungutan pajak, namun tetap dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Ratu Setia dan juga Septidian yang telah memberikan penjelasan yang begitu informatif, komprehensif, dan tentunya sangat insightful ya bagi kita semua. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa poin kesimpulan. Yang pertama bahwa pajak itu benar-benar hadir sebagai representasi relasi negara kepada warga masyarakat dalam mewujudkan telos negara dalam masa pandemi ini. Hal ini bisa kita dari berbagai kebijakan yang tentunya sangat bermanfaat bagi pemulihan kondisi perekonomian nasional dan juga dalam penanggulangan wabah virus COVID-19 ini. Kebijakan itu seperti salah satunya adalah adanya stimulus pajak bagi perusahaan dan juga UMKM sehingga perusahaan-perusahaan dan UMKM tersebut tidak melakukan PHK secara massal dan juga tetap dapat menjalankan kegiatan operasional secara normal dan tidak harus sampai gulung tikar atau bangkrut. Lalu yang kedua ada relaksasi pajak, di mana di sini ada penyesuaian beban pajak pada wajib pajak dalam masa pandemi COVID-19 ini sehingga adanya beban pajak ini diringankan karena perekonomian masyarakat sedang turun pada saat ini kan. Lalu yang ketiga itu ada pembebasan pajak pada bidang-bidang tertentu, khususnya pada bidang kesehatan, seperti contohnya adalah pembebasan pajak pada impor vaksin dan juga impor fasilitas-fasilitas kesehatan. Tentunya kebijakan-kebijakan ini sangat berguna bagi pemulihan kondisi perekonomian nasional dan juga dalam menanggulangi wabah virus COVID-19 ini. Nah, sekian poin-poin yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan. Penyampaian kesimpulan ini juga menjadi akhir dari sesi diskusi kami pada kesempatan kali ini. Saya sebagai perwakilan mewakili teman saya dan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua yang telah menyaksikan dan juga memperhatikan penjelasan dari kelompok kami. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan juga dalam penjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya ilmu yang kami berikan ini juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih banyak.